Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang mudah-mudahan selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu di dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu tafsir. Hari ini kita akan bahas tentang tafsir surat Yasin, surat yang biasa kita baca, yang sering kita baca. Yang surat ini merupakan surat yang paling banyak dihafal orang di seluruh dunia. Surat Yasin, surat ke-36 di dalam Al-Quran. Baik, sebelum lebih jauh kita mulai, kita bacakan sedikit dulu suratnya. Mungkin bapak-bapak yang bawa handphone bisa dibuka dulu handphonenya, surat Yasin, kita baca bersama. Ini mohon maaf ibu-ibu yang di belakang, suara saya terdengar jelas? Jelas ya? Baik, mungkin yang ada handphone bisa dibuka di aplikasi atau di Google juga ada, tinggal ketikkan surat Yasin nanti keluar. Baik, sebelum kita jauh membahas hari ini apa kandungan inti, makna hikmah daripada surat Yasin, kita baca bersama dulu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Mudah-mudahan kita yang membaca tadi mendapatkan rahmat daripada membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, surat Yasin tadi sudah kita baca ayatnya. Surat Yasin tergolong daripada surah Al-Makiyah, yaitu surah yang turun di kota Makkah Al-Mukarramah. Karena ada dua periode Nabi Muhammad, 13 tahun Nabi Muhammad dakwah, 23 tahun, 13 tahun di kota suci Makkah Al-Mukarramah, 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Baik, kalau sudah dijelaskan di awal bahwa ini surat Makiyah,
berarti nuansanya tentang keimanan, keyakinan, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kurang lebih penguatan iman. Meskipun ada beberapa khilaf ulama dari beberapa ayat daripada surat Yasin yang mengatakan bahwa itu juga surat Al-Madaniyah. Tapi pendapat yang kuat bahwa surat Yasin merupakan surat Makkiyah. Baik. Kita melihat mungkin atau terbiasa di Indonesia setiap malam Jumat baca surat Yasin. Ada orang meninggal dibacakan surat Yasin. Kita datang ziarah kubur ke orang tua, datang ziarah kubur ke para wali, kita baca surat Yasin. Saking utamanya surat ini. Tapi begini, ada banyak hadis-hadis, ada banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang betapa utamanya surat Yasin. Misal ada riwayat mengatakan Rasulullah bersabda, kata Nabi, likulli syai'in qalban. Setiap segala sesuatu itu ada jantung. Wa qalbul Quran wa Yasin. Nah, setiap sesuatu ada jantung. Dan jantungnya Quran adalah Yasin, surat Yasin. Ada lagi misal hadis-hadis yang mengatakan misal man qara'a surah Yasin, siapa yang membaca surat Yasin inda lailah, ketika malam, ghufirallahu dzunub, Allah ampuni dosanya di malam itu. Dosa berbagai macam lah. Atau lagi hadis-hadis, Iqra' Yasin, bacalah surat Yasin inda mautakum, ketika ada sanak saudara, teman atau kerabat yang dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sakaratul maut. Kenapa? Surat Yasin akan meringankan, akan mempermudah sakaratul maut. Begitu juga kalau kita bacakan ketika orang sudah meninggal, kedatang ke perkuburannya orang tua atau saudara kita, kita bacakan surat Yasin, akan meringankan azab kubur. Tetapi ada sebagian daripada kalangan umat Islam yang justru tidak setuju dengan kebiasaan-kebiasaan orang pada umumnya membaca surat Yasin di malam Jumat, membaca surat Yasin ketika ada yang wafat, membaca surat Yasin ketika masuk ke dalam datang di perkuburan. Ada sebagian yang mengatakan itu bid'ah, itu nggak boleh, itu berlebihan. Kenapa? Karena memang hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, para ulama berbeda pendapat tentang derajat kekuatan hadisnya. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan hasan li ghairi, walhasil beda pendapat. Imam Ghazali berpendapat, kata Imam Ghazali, untuk fadilatul ibadah, untuk memperkuat orang beribadah, boleh menjalankan hadis dhaif. Kalaupun ini disebut hadis, kalaupun ya hadis-hadis tadi dikatakan hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis lemah. Walhasil saya berkesimpulan begini. Jangan pernah larang orang baca Quran, membid'ahkan orang baca Quran. Yasin Quran bukan? Quran. Nanti mungkin bapak-bapak di medsos atau di tetangga ada yang mengatakan jangan berlebihan dengan Yasin. Jangan terlalu membedakan Yasin dengan surat-surat lainnya. Sampai melarang, bahkan melarang baca Yasin di malam Jumat, baca Yasin di orang yang sudah wafat, baca Yasin di orang yang sakaratul maut, dilarang. Itu justru tidak benar. Hemat saya, kalau memang ada orang yang tidak percaya dengan kekuatan hadis, dengan hadis-hadis yang saya bacakan tadi, silahkan. Tetapi jangan pernah larang orang yang tiap Jumat malam baca Yasin, yang setiap rutin harinya baca Yasin, jangan pernah larang orang. Karena Yasin merupakan Al-Quran. Yasin merupakan satu bacaan yang mulia. Nah, jadi yang terbiasa baca surah Yasin istiqomah, justru bagus. Yang memang gak mau ngamalin hadis-hadis tadi, jangan pernah larang orang baca surat Yasin. Apalagi melarang Yasinan. Nah, di Indonesia itu populer Yasinan, ya kan? Rutinan Jumatan. Jangan pernah larang. Kenapa Nabi pun tidak pernah melarang? Jelas. Nabi tidak pernah melarang. Kok ada orang tiba-tiba berani melarang-larang orang? Nah, kalau memang tidak mau silahkan. Tapi jangan pernah larang orang mengamalkan satu bacaan mulia, yaitu surat Yasin. Baik.
Kita baca ayatnya. Pertama, kita mulai masuk ke dalam tafsir. Saya harap bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat ayatnya atau bisa ada di Google itu ayat beserta terjemah. Karena begini, kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca Yasin di buku Yasin yang singkat terjemah itu, yang kecil seperti ini, yang ada orang meninggal itu, nanti bingung kalau menerjemahin sendiri, pasti bingung. Terutama ayat yang kita akan jelaskan ini, karena kebingungan. Kalau tidak dijelaskan oleh para ahli tafsir, para ulama tafsir, agak bingung kita membaca ini apa sih maknanya. Nah, baik. Pertama, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Apa maknanya? Nah, ulama beda pendapat. Yang populer, tidak ada yang tahu artinya apa Yasin itu. Kenapa? Huruf Yasin itu terdiri dari huruf ya dan sin. Belum menjadi kata. Seperti kalau di Indonesia itu huruf XY. Apa maknanya? Gak ada. NG. Gak ada makna. Jadi seperti surat Alif Lam. Itu dibaca per huruf. Alif Lam Mim. Gak boleh bacanya alam. Per huruf dibaca per huruf. Qaf misalnya, kan ada Quran tuh Qaf, bacanya Qaf. Nggak boleh bacanya Ki, Ku, nggak boleh. Harus dibaca hurufnya. Atau misalnya Nun wal qalami wa ma yasturun. Nggak boleh baca Ni, Nu nggak boleh. Bacanya Nun. Apa maknanya? Nggak ada. Nggak ada yang tahu maknanya. Sama surat Yasin. Karena dia baru susunan huruf, belum membentuk kata. Nah, kalau sudah kata, baru bisa dimaknai, diartikan. Itu satu pendapat, dan pendapat yang kuat. Pendapat yang lain, ada yang mengatakan, kata para ulama, Yasin yaitu ya ayyuhar rajul. Wahai seorang laki-laki, yang maksud adalah ya Muhammad. Makanya ada nama orang Muhammad ya Yasin. Berarti dia menganggap Yasin itu adalah ya ayyuhar rajul, panggilan, an-nida. Ada yang mengatakan Yasin itu nama surat, ya betul. Ada yang mengatakan Yasin itu adalah huruf-huruf terbanyak di dalam surat Yasin itu sendiri, sehingga ditandai. Walhasil, karena dia masih susunan huruf yang belum membentuk kata, maka tidak ada makna yang sempurna dan tidak ada kesepakatan ulama terhadap maknanya. Paham ya sampai sini ya? Tidak ada kesepakatan ulama terhadap makna daripada kata surat Yasin. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'an. Qur'an itu apa? Qur'an itu dari qara'a yaqra'u, artinya qara'a yaqra'u itu bacaan. Kalau sesuatu dalam bahasa Arab itu ada akhiran an, maka itu menandakan ia sempurna. Maka Qur'an adalah bacaan yang sempurna. Bacaan yang sempurna. Quran wal Qur'anil Hakim. Apa arti hakim? Hakim itu sifat bijaksana. Tapi jelas maknanya apa ini? Demi Al-Qur'an wal Qur'an. Waw ini waw qasam, waw sumpah. Allah bersumpah demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah, kebijaksanaan. Tapi saya mau garis bawahi dulu. Yang bisa disifati dengan sifat bijaksana itu makhluk hidup, barang yang hidup, atau yang sudah wafat, yang sudah mati. Coba, yang biasa disifati dengan sifat bijaksana itu yang hidup atau yang mati? Hidup. Itu maknanya apa? Al-Quran itu hidup. Maksudnya Al-Quran hiyal qalb. Al-Quran menghidupkan hati kita. Hati yang ngebaca itu dihidupkan. Makanya Al-Quran itu disifati dengan hakim, bijaksana. Nah, Allah menjelaskan di sini wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Kenapa? Nah, ini harus dijelaskan asbabun nuzulnya. Kenapa? Karena orang-orang Arab yang dikhitab nih, orang-orang Mekah ini menganggap bahwa Muhammad pembohong, Muhammad itu penipu, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu bawa berita bohong, Muhammad itu orang sesat, Muhammad itu orang gak jelas. Nah, Allah langsung bantah, demi Al-Quran yang hakim, yang penuh dengan kebijaksanaan,
innaka, ayat ketiga, laminal mursalin. Dia Muhammad benar-benar seorang rasul utusan saya. Innaka laminal mursalin. Mursal yaitu masuk daripada rasul dan rasul penutup. Innaka laminal mursalin. Ini orang-orang Arab tidak percaya Quran, nggak percaya Nabi Muhammad, nggak percaya hari akhir. Allah tegaskan dengan sumpah. Wawnya ini waw sumpah. Wal Quran, demi Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan, Muhammad itu adalah utusan saya. Muhammad itu saya yang utus. Ini orang-orang yang nggak percaya Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, ala siratim mustaqim. Dia Muhammad. Nah, masuk ke dia Muhammad. Nih, alanya nggak disebut siapa. Maksudnya di sini ala siratim mustaqim. Dia Muhammad di atas jalan yang lurus. Kalau kita baca Al-Fatihah itu apa, kan? Ihdinas siratal, ya Allah, beri saya jalan yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal, beri saya jalan yang lurus ya Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad disifati dengan ala siratal mustaqim. Artinya apa? Muhammad tuh bukan lagi minta, tapi sudah ada di jalan yang lurus, di ala sirat, di atas jalan yang lurus. Maka kalau kita mau tahu, mau mengikuti jalan yang lurus, tinggal ikuti Nabi Muhammad. Akhir-akhir ini Pak, ada banyak sekali pemikiran-pemikiran di media sosial, di lingkungan LGBT, filosof, pemikiran-pemikiran apa yang disebut dengan filsafat, sehingga menggoyangkan pikiran kita. Tapi ingat di sini nih, kalau mau ikuti, kalau mau mendapatkan jalan yang benar-benar lurus, yang ala sirat, ikuti Nabi Muhammad. Karena kita masih ihdina, kita ini masih minta petunjuk. Tapi kalau Nabi Muhammad ala siratil mustaqim, dia sudah di atas petunjuk. Jadi kalau kita tidak perlu berpikir jauh, mempelajari pendapat-pendapat filsuf, pendapat-pendapat ilmuwan-ilmuwan yang gak jelas latar belakangnya itu, dengan pendapat-pendapat yang menggoyahkan iman. Banyak sekarang pendapat-pendapat yang baru. Gak perlu jauh-jauh Pak, kembali kepada Nabi Muhammad. Ala siratim mustaqim. Mustaqim itu jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim. Al-Quran itu diturunkan oleh Al-Aziz, ia Allah yang maha perkasa, yang rahim, yang maha penyayang. Sedikit saya pengen jelaskan. Allah itu punya sifat yang paling pengen Allah sebut. Jadi Pak, Allah itu kalau disebut dalam Asmaul Husna itu ada 99 nama ya. Ada 99 nama. Allazi la ilaha warahmanur rahim, malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul bari al musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fatahul alimul qabidul basit al khafidul rafi'al mu'azz, dan seterusnya. Ada 99. Tetapi yang paling banyak di Al-Qur'an adalah kalimat Ar-Rahman. Kenapa? Allah tuh pengen diketahui kita semua, seluruh manusia, bahwa Allah itu sangat-sangat maha rahman, maha rahim. Allah itu sangat maha baik kepada umat manusia, sangat-sangat baik sekali. Itu yang pengen ditegaskan. Sampai di sini pun dijelaskan Tanzilal Azizir Rahim, diturunkan oleh Allah yang maha pemurah, maha penyayang. Karena begini, dalam kehidupan ini kadang-kadang kita sudah berusaha, berupaya, berjibaku, berjuang, hasil nggak ada, rezeki seret, masalah banyak, istri bermasalah, anak masalah, orang tua, saudara, berbagai macam, di kantor bermasalah, usaha masalah. Kadang-kadang saking beratnya masalah yang kita hadapi, hilang rasa bahwa, hilang ingatan bahwa Allah itu sangat penyayang dengan kita. Allah sayang sama kita. Bahkan ada orang dia mengatakan bahwa saya mah banyak dosa, Allah sudah nggak sayang lagi sama saya. Saya jelaskan. Mau sebanyak apapun dosa manusia, kafir pun seluruh manusia ini tidak mengurangi rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh manusia. Mau sebanyak apapun. Karena itulah kenapa ada orang-orang di luar Islam kaya, hidupnya enak, tentram dan sebagainya. Karena memang Ar-Rahman
Ar-Rahim. Allah itu punya sifat Rahman Rahim, kasih sayang. Dan itu untuk seluruh manusia. Hanya bedanya. Kalau kasih sayang Allah untuk mukmin, orang beriman, itu fid dunya wal akhirah. Untuk di dunia dapat, di akhirat dapat. Kalau di luar Islam, di dunia saja dapat. Jadi jangan Pak kita merasa Allah tuh tidak sayang sama kita. Allah nggak peduli sama kita. Allah jauh, udah menjauh. Hanya dengan 1-2 dosa. Ketika kita melakukan dosa, tobat, harus tobat. Tapi jangan merasa bahwa hilang sudah sayangnya Allah. Karena Allah itu sudah menetapkan. Kata Allah nih, kata ba'ala nafsihir rahmah. Aku telah menetapkan kepada diriku bahwa aku ini adalah Rahman. Jadi apapun masalah kita hari ini, sebanyak apapun dosa kita hari ini, jangan sampai merasa bahwa Allah tidak sayang sama kita. Allah jahat sama kita, jangan. Karena kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini sesuai dengan perasaan hamba-hamba saya. Ada hamba saya ngerasa kalau Allah tuh pasti nolong saya, maka setiap ada masalah, datang pertolongannya Allah. Allah tuh sayang sama saya. Ini dalam pikiran seorang manusia. Allah tuh sayang sama saya. Akan ia temukan banyak bukti kesayangan Allah sama dia. Tapi sebaliknya, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, saya sesuai dengan perasaan hamba saya. Kalau hamba saya nggak ngerasa saya sayang sama dia, saya baik sama dia, ya tidak akan dia temukan sayang daripada saya. Nah ini jangan sampai Pak. Di dalam surat Yasin ini kita baca, di dalam banyak ayat Al-Quran, bahkan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah yang kita baca, Allah menegaskan dia itu Rahman. Jangan sampai ada terbesit di hati kita bahwa Allah tidak Maha Rahman, bahwa Allah nggak sayang sama kita, Allah membiarkan kita, Allah menjauh. Jangan. Karena kata ba'ala nafsihi rahmah, Allah telah menetapkan di dalam dirinya bahwa dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam situasi apapun, yakinilah bahwa Allah pasti menolong kita, pasti sayang sama kita, pasti membantu kita. Dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Catat nih Pak dalam kepala kita ya. Ingat pesannya Allah, jangan sedih, jangan gelisah. Kamu tuh orang beriman bersama saya, innallaha ma'ana. Catat ini, la tahzan innallaha ma'ana. Karena memang dalam hidup ini ada, kita hidupnya panjang Pak, setelah dunia akhirat, setelah dunia alam barzah, alam kubur, terus panjang. Ada banyak kegelisahan, ada banyak masalah, ada banyak cobaan. Tapi jangan sampai hilang bahwa Allah Maha Penyayang, bahwa Allah Maha baik dengan kita. Kalau kita terus mengecamkan dalam hati bahwa Allah Maha baik, Maha sayang, Maha cinta dengan kita, siap-siap. Setiap kehidupan kita akan kita temukan cintanya Allah, keajaiban cintanya Allah untuk kita. Baik. Tanzilal Azizir Rahim. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman Rahim. Ini yang dimaksudnya orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah itu yang nggak percaya Nabi Muhammad, yang bilang Muhammad sesat. Allah langsung bilang. Kemudian yang keenam, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kami turunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar apa? Litunzir, agar engkau beri peringatan kepada siapa? Suatu kaum. Ma unzir. Di sini nih, awas nih ya. Di sini kadang-kadang kalau orang baca nggak paham ini. Ma unzir itu artinya, satu pendapat yang kuat adalah mereka yang tidak pernah diberi peringatan. Maksudnya begini, di Arab itu, jadi gini, nabi-nabi itu turunnya di berbagai tempat. Nah, ulama berpendapat bahwa yang paling terakhir kali nyentuh, nabi yang datang terakhir kali di Arab itu Nabi Ismail. Jauh setelahnya itu nggak ada datang nabi. Maka dikatakan di sini ada satu kaum yang ma'unzir, yang sudah lama tidak diberi peringatan, tidak diutus rasul. Bangsa Arab itu sudah lama tidak diutus rasul. Karena begini, sebelum Nabi Muhammad itu Nabi siapa? Nabi Isa tidak turun di Arab.
Nabi Isa turun di Israel, Yordania. Setelah Nabi Isa wafat, jauh baru ada Nabi, 200 tahun. Makanya ada masa disebut masa fatrah, masa tidak ada kenabian. Setelah 500 tahun baru ada Nabi. Itulah Nabi pamungkas, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan litunzira qaumam, agar engkau beri peringatan Muhammad kepada kaum yang sudah lama tidak turun nabi, agar fahum ghafilun. Unzira qaumam ma unzira abauhum. Nah, yang kakek-kakek abaum itu orang tua. Kakek-kakek mereka sudah lama tidak diberi peringatan sehingga mereka ghafil, mereka lalai, mereka lupa, mereka melupakan Allah, mereka tidak beriman. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum diutus Nabi Muhammad, Ka'bah sudah ada lama, karena Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sudah lama sebelum Nabi Muhammad. Tetapi di sekeliling Ka'bah ini isinya 99 patung berhala, Allata, Uzza, Jabal, Hubba dan sebagainya. Di Ka'bah itu, Ka'bah yang disembah sekarang itu, kelilingnya dulu isinya adalah berhala. Nah, kemudian laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh laqadnya taukid, menegaskan Allah, haqqal qawlu ala, hak sudah sungguh benar, al-qaul perkataan yang mengatakan bahwa ala aksarihim, kebanyakan daripada mereka itu fahum la yu'minun, mereka itu enggak beriman. Keras kepala Muhammad, mereka ini kukuh, keras kepala, nggak mau. Kebanyakan mereka ini susah beriman. Makanya Nabi Muhammad itu pindah 13 tahun di Mekah karena ada boikot, ada penolakan. Istri Nabi Muhammad itu Khadijah wafat karena diboikot orang Arab, berbagai macam penolakan. Walhasil susah sekali perkembangan dakwah di Mekah itu. Makanya Nabi Muhammad pindah karena keras kepala orang Mekah itu. Maka sampai dikatakan di sini ala aksarim, kebanyakan dari mereka itu Muhammad la yu'minun. Nah, kemudian inna ja'alna fi a'nakihim aghlala. Nah, di sini perdebatan terjadi. Ini bukanlah makna sebenarnya. Jadi ini, inna ja'alna artinya kami jadikan kepada mereka fi a'nakihim, belenggu. Fi a'nakihim aghlal itu artinya belenggu. Kami belenggu leher mereka. Fahiya ilal adqan, sampai mereka itu dagu mereka terangkat begini. Jadi seolah-olah begini, diikat begini, dari leher ini diikat sampai dagu. Fahum mukmahun, mereka sampai tertengadah. Nah, mukmahun artinya sampai ngeliat ke atas begini. Leher diikat sama tangan begini, diikat sampai ke dagu. Ini apa maksudnya? Ini bukan realita ini adalah perumpamaan. Nah, maksudnya apa? Perumpamaan hatinya, sifatnya orang-orang Quraisy ya. Jadi jangan diartikan ini arti sebenarnya bahwa Allah itu sudah kalau orang kalau orang tidak baca tafsir, pasti dia mengatakan, oh ternyata orang kafir itu sudah ditetapkan Allah masuk neraka. Bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya adalah inna ja'alna fi anakihim, ini adalah perumpamaan hati orang kafir itu ya, yaitu mereka itu seperti sudah diikat begini, sudah diikat. Kemudian waja'alna min baini aidihim, kami jadikan di depan mereka saddan, dinding, wa min khalfihim, belakang mereka dinding, saddan, fa aghshaynahum fahum la yubsirun, sehingga mereka dapat melihat apa? Kebenaran. Jadi perumpamaan hati orang-orang kafir Quraisy itu seperti diikat nih. Seperti orang yang diikat, dililit sampai kepalanya terengadah. Dibikin lagi dinding di depan, di belakang, sehingga mereka tidak akan pernah bisa melihat yang namanya kebenaran. Makanya wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maka sama aja Muhammad. Sama aja. Engkau peringati, amlam tunzir, kalaupun engkau tidak peringati, mereka tetap tidak beriman. Apa ini maksudnya? Maksudnya apa nih? Allah ngasih tahu mereka itu percuma percuma kamu dakwahi, percuma kamu peringati. Mereka itu hatinya sudah terbelenggu. Mereka tuh hanya sudah tertutup depan, tertutup belakang, nggak bisa lagi melihat yang jelas, tuh nggak bisa lagi. Sudah diikat. Apa maksudnya di sini?
Kata ulama tafsir, maksudnya adalah begini. Nabi Muhammad itu kerabat-kerabatnya banyak sekali. Asli, karena Muhammad kan orang Quraisy. Kerabat, saudara, kakek, paman, semuanya juga orang Quraisy. Tetapi mereka semua tidak mau masuk ke dalam Islam. Paman Nabi Muhammad Abu Jahal, itu yang muslim itu pamannya itu. Kakeknya nggak masuk Islam. Nabi Muhammad sedih. Orang-orang nggak kenal saya, Nabi Muhammad masuk Islam. Paman saya, kakek saya nggak masuk Islam, sedih. Nah, Allah menghibur, ya Muhammad, kamu dakwah boleh, peringati orang boleh, tapi saya kasih tahu. Nah, ini maksudnya ini. Saya kasih tahu, mereka itu nggak akan beriman. Mereka itu sudah tertutup hatinya. Nah, untuk menghibur Nabi Muhammad agar tidak terlalu sedih. Yaitu saudara-saudaranya nggak mau masuk Islam, nggak ada. Saudara-saudara Muhammad, pamannya, kakeknya, dan suku-suku Quraisy itu nggak mau masuk Islam, nggak mau ikut sama Nabi Muhammad. Dicaci-caci, dilempar kotoran. Nabi Muhammad lagi sholat dilempar kotoran. Istrinya diboikot sampai wafat di Mekah itu. Nah, Allah wasawa'un alaihim, Allah menghibur. Ya Muhammad, berdakwahlah ke siapapun, berdakwah. Tapi saya kasih tahu, mereka nggak akan pernah beriman. Bukan saya yang menetapkan mereka tidak beriman, tapi akhlak mereka lah, hati mereka lah yang sudah membatu. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini maksudnya begini ya. Kalau kita mendakwahi orang, ada orangnya keras batu, sampaikan saja. Tetapi jangan sedih kalau ditolak. Itu maksudnya. Kita berdakwah saja, kata Nabi, sampaikanlah walau satu ayat. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan saja kepada anak kita. Misalnya kita baru tahu nih, tadi saya dapat kajian nih, Neng, paman, tante kasih tahu, kalau baca surat Yasin diampuni dosa-dosanya. Kalau baca surat Yasin, ada hadis populer, membaca Yasin sama dengan menghatamkan 10 kali Al-Quran. Hadis populer. Sampaikan tuh ke saudara, paman. Dia keras kepala, dia nggak mau menerima, nggak apa-apa, tenang saja. Yang penting kita sudah menjalankan balighu anni walau ayat. Yang penting kita sudah menyampaikan. Kemudian yang terakhir, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ini. Sesungguhnya Muhammad, yang bisa engkau peringati itu adalah ittaba'adz dzikr. Mereka yang mau dengar, mereka yang hatinya masih open mind, masih terbuka, yang udah nggak tertutup. Wa khosyar rahmana, ini balik lagi, yang takut, balik lagi ya. Pondasi segalanya adalah takut, Pak. Pondasi iman kita tuh rata-rata awam adalah khosyallah, takut kepada Allah. Semakin tidak ada rasa takut dengan kematian, takut dengan azab, takut dengan Allah, semakin jauh. Semakin kita takut dengan Allah, maka kita akan semakin dekat. Maka yang kata Allah, Muhammad, yang bisa engkau peringati ini adalah mereka yang takut kepadaku. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Ada dua pendapat. Pertama, bil ghaib artinya kepadaku yang tidak kelihatan, ghaib. Tapi saya lebih suka pendapat kedua, yaitu bil ghaib itu artinya yang takut kepadaku meskipun dalam keadaan sendirian, di kamar sendiri. Ada orang di depan rame begini kelihatannya soleh, di belakang, nah itu kan nggak tahu. Bil ghaib, mereka yang akan mendapatkan petunjuk adalah mereka yang takut kepada Allah meskipun di dalam keadaan bersendirian. Dan fabashshir berarti sampaikan berita gembira kepada mereka. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Akan aku ampuni dosa-dosa mereka, wa ajrin karim, dan aku berikan kepada mereka balasan yang luar biasa, balasan yang tinggi, balasan pahala yang mulia. Jadi orang-orang yang takut dengan Allah, cukup takut aja nih. Wa khasyar rahman, takut aja sama Allah, itu sudah mendapatkan ganjaran-ganjaran mulia. Sudah mendapatkan maghfirah. Apa itu maghfirah?
Kalau saya jelaskan, maghfirah itu terambil daripada ghafur. Ghafur itu artinya nutup. Apa maksudnya? Allah tutupi dosa-dosa kita. Allah tutupi aib-aib kita. Allah tutupi niat-niat buruk kita. Allah tutupi seperti tip X. Jadi bukan dihapus. Kalau kita nulis banyak, kemudian tulisannya nggak bagus, di tip X. Itu artinya maghfirah. Allah tutupi. Allah tutupi. Kalau hazaf, itu hapus. Nah, maksudnya apa? Kamu tuh banyak salah. Tetapi cukup kalau kamu takut dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni, Allah tutupi semua. Dosa-dosa lewat, Allah tutupi. Niat-niat buruk lewat, aib-aib lewat, Allah tutupi semua. Itu namanya maghfirah wa ajrin karim, dan Allah berikan pahala-pahala, ganjaran-ganjaran yang luar biasa. Baik, ini adalah beberapa tafsir, beberapa pandangan ulama tentang ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Mungkin beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa adalah ayat 1 sampai 12 ini fokus berbicara tentang iman, fokus berbicara tentang penguatan iman, fokus berbicara tentang sifat-sifatnya Allah, sifat-sifatnya orang kafir, sifat-sifatnya orang yang dibelenggu gitu. Dan yang kedua adalah kalau kita mendapatkan berita-berita bahwa baca surat Yasin adalah dhaif, baca surat Yasin itu bid'ah, baca surat Yasin itu gak bagus, jangan dirutinkan, tolak dengan keras bahwa membaca surat Yasin kapanpun itu mulia, karena dia adalah bagian daripada Al-Quranul Karim. Dan membaca surat Yasin memiliki banyak sekali ganjaran-ganjaran dan fadilah-fadilah utama. Salah satunya adalah yang tadi, seperti membaca 10 kali Al-Quran secara khatam. Baik, itu saja yang dapat sampaikan. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ustaz. Menarik juga yang masalah Yasin dan Al-Fatihah, karena ini sudah jadi tradisi orang Indonesia. Kalau nggak baca Yasin malam itu kayak afdol. Tapi kebanyakan dari kita ini melupakan dan memberikan sunnah-sunnah, mengenal sunnah lain seperti baca surat Al-Kahfi, seperti sholat. Kadang ketika kita mengingatkan kenapa harus baca Yasin secara maka bisa dari lain masa itu karena dan tidak boleh juga khususkan, tapi saya baca Yasin khusus bekerja di orang lain enggak Yasin dan malah meninggalkan yang sunnahnya seperti itu surat Al-Kahfi dan salat. Pada demonstrasi sendiri terdapat yang orang yang khususkan dan malah mengawalkan sunnah-sunnahnya yang seperti surat Al-Kahfi dan salat. Mohon tulisannya. Baik. Bagus. Baik. Jadi begini. Satu, sesuatu yang sunnah itu tetaplah sebuah kesunnahan. Baik ya. Definisi sunnah adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan kita mendapatkan ganjaran pahala. Tapi kalau tidak kita kerjakan maka tidak mendapat dosa. Itu namanya sunnah ya. Itu sunnah, bukan wajib. Jadi kita harus mendudukkan dulu, membaca surat Al-Kahfi wajib atau sunnah? Sunnah. Membaca surat Yasin? Sunnah. Membaca surat-surat apapun atau membaca sholawat pada malam Jumat, membaca kahfi pada pagi Jumat, pada siang Jumat, itu sunnah. Jadi kita berbicara terhadap hal yang lebih ringan gitu ya. Jadi misal begini, ada orang tadi, kenapa memang ada bukan sebagian populer di Indonesia bahwa orang-orang baca Yasin malam Jumat. Kenapa?
Wali Songo sejak dulu diturunkan oleh para kiai, para ulama di bawah-bawahnya menyampaikan memang hadis-hadis yang tadi saya sampaikan. Yang ulama memang beda pendapat. Nah, menurut ulama-ulama yang sudah biasa didengar ini, yang terutama dari keturunan-keturunan Wali Songo, para ulama, para asatid, para ustadz, yang didengar oleh kebanyakan masyarakat adalah hadis-hadis tentang keutamaan membaca Yasin pada malam Jumat. Ada hadisnya memang, ada pahalanya, ada ganjarannya. Tapi bukan berarti membaca Al-Kahfi juga tidak penting. Bagus, dan sunnahnya juga jelas, hadisnya juga bagus, hadisnya juga hadis yang sahih, yang kuat gitu. Jadi balik lagi Pak, kalau ada orang dia taunya doang ya Yasin aja yang dia tahu malam Jumat itu, masalah tidak? Tidak masalah, karena memang ini derajatnya sunnah-sunnah semua. Baca kahfi malam Jumat sunnah, baca sholawat malam Jumat sunnah. Dia baca lebih bagus gitu. Ada juga sebaliknya orang yang tidak mau mengkhususkan tadi. Dia baca Al-Kahfi nggak baca Yasin, sunnah, bagus juga. Jadi tidak ada masalah sama sekali dengan ini, karena memang dua-duanya punya pendapat. Itu yang tadi saya sebutkan. Imam Ghazali itu berpendapat bahwa mengamalkan ini, kalaupun hadis-hadis tentang surat Yasin itu adalah dhaif, kalau saya mempercayainya hasan. Kalaupun hadis-hadis tentang surat fadilah surat Yasin itu adalah dhaif, kata Imam Ghazali, mengamalkan hadis dhaif itu boleh untuk fadilatul amal, supaya kita senang beramal, boleh. Nah, jadi sesuatu yang sunnah mungkin tidak haruslah ya kita permasalahkan berpanjang lebar. Kalau bisa kita laksanakan semua, bagus. Malam Jumat baca Yasin, baca kahfi, sholawat, macam-macam tuh laksanakan. Tidak dapat semua, dapatnya satu aja, Al-Kahfi, hanya Al-Kahfi saja, atau hanya Yasin saja, atau hanya sholawat saja, juga tidak apa-apa. Balik lagi kepada beragama tuh soal ini Pak ya, soal ketenangan hati, keterkaitan hati kita dengan Allah. Itu, ya Allah saya senang banget baca Yasin malam ini, ya Allah malam Jumat ini baca Yasin. Senangnya itu. Misalnya Pak, istri saya panggil, Mah, dia jawab, ntar dulu ya Pak, lagi nyuci piring nih, repot nyuci baju ini. Iya, saya bilang, iya. Kemudian satu ketika lagi, Mah, dia langsung datang. Nah, mana yang lebih bagus begini? Saya misalnya marah ya, saya mengharapkan misalnya istri datang meskipun dengan ketidakikhlasan. Kalau saya panggil, datang dong. Mau capek, mau apa, mau nyetrika, mau nyuci, mau apa. Tapi dia datangnya nggak ikhlas. Ada satu saat dia datang dengan fresh, dengan oke, dengan tidak ada kesibukan, dipanggil langsung nyaut. Kira-kira mana yang saya lebih sukai? Datang terpaksa atau datang dengan ikhlas? Datang dengan ikhlas. Sama dengan kita dengan Allah Pak. Ya Allah enak ya 2 rakaat sujud ini, laksanain Pak. Sunahnya 4 padahal, tapi nyamannya 2, laksanain 2. Kalau ba'da zuhur, sebelum zuhur tuh 4 tuh bagusnya. Tapi senangnya 2. Itulah tadi. Agama ini komunikasi, munajah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau tuh Maha baik, ya Allah. Engkau tuh Maha cinta sama saya, ya Allah. Yakini itu. Itu hubungan loh Pak, hubungan. Itu yang perlu kita bangun dengan Allah. Gitu. Malam Jumat ada hadis banyak. Malam Jumat yang suami muliakan istri, yang istri muliakan suami. Malam Jumat baca kahfi, baca Yasin, baca selawat. Ya Allah, saya nyamannya selawat 1000. Gitu ya. Jadi Islam itu memberi kita agar nyaman untuk bermunajah dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu dipaksakan, Pak ya. Begitu. Cuma saya melarang keras, jangan sampai dilarang-larang. Gitu. Monggo, mungkin ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menanyakan pertanyaan itu kan tapi juga sebenarnya itu manusia dan ini juga pertanyaan Pak Lili, jadi saya ulang lagi. Oh ya. Jadi satu di antara fadilah membaca Yasin adalah
kali. Nah, ketika Pak Arifin baru membaca sampai ayat ke-40, dia berhenti. Terus ditanya saya dari Pak Arifin berapa ya? Begini. Membaca surat Yasin 83 kan? 3 baris misalnya, atau setengahnya, ya setengahnya berarti sekitar 40 ya, 41 ya. Sesempurnanya dia dimasukkan ke dalam orang yang membaca surat Yasin, berarti tetap mendapat 10 kali bacaan. Karena begini Pak, begini. Tetapi adabnya tidak baik. Karena begini, memang yang disebutkan huwa Yasin. Yasin itu Yasin wal Qur'anil Hakim. Surat Yasin bukan? Surat Yasin. Itu sudah Yasin. Itu sama dengan saya bilang, Pak Arifin hafal nggak Quran? Jawabannya apa Pak? Salah. Al-Fatihah Quran bukan? Hafal Pak. Kalau kecuali kalau saya tanya, Pak Arifin baca nggak, hafal nggak seluruh Quran? Baru jawabnya tidak hafal. Gitu ya? Karena Pak Arifin pasti hafal Al-Fatihah kan? Hafal Quran. Karena Al-Fatihah bagian daripada Quran. Kalau ditanya apakah hafal Pak Arifin, hafal nggak seluruh Al-Quran? Baru, enggak gitu. Gitu ya. Jadi tetap mendapatkan fadilah-fadilahnya, cuma secara adabnya kurang baik gitu. Lanjut, mungkin masih ada ibu-ibu mungkin, atau masalah yang lain yang di luar ini juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Ipul, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya waktu itu pernah dengar kajian ya, jadi ada sahabatnya Nabi kalau nggak salah, ini bukan tentang Yasin ya. Nah, selalu baca itu tiap dia sholat, itu bacaannya itu setelah selesai Al-Fatihah itu pasti baca kulhu gitu. Iya. Sampai dia itu apa sih kayak diladekin ahli kulhu misalnya. Iya. Setiap sholat itu dia pasti setelah Al-Fatihah itu bacanya itu. Nah, setelah ditanyakan kenapa sih nggak baca surat yang lain gitu, jadi beliau ini menjawab, tapi saya lupa nama sahabatnya siapa. Katanya dari semua surat-surat Al-Quran itu cuma di surat yang Qul huwallahu ahad itu Allah tuh memuji dirinya gitu, apa istilahnya Qul huwallahu ahad Allahu samad. Jadi benar-benar seperti kayak nunjukin kalau itu satu, menunjukkan kebesarannya gitu. Nah, menurut Ustaz kalau memang cuma hanya surat itu aja gitu, apakah surat-surat yang lain juga punya keutamaan yang seperti ini gitu? Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Itu hadis betul, itu hadis, memang ada hadisnya. Ada seseorang mengabarkan kepada Nabi, ya Nabi, itu orang itu bacanya kulhu mulu. Kata Nabi, membaca qul huwallahu ahad itu sama dengan menghatamkan separuh Al-Quran. Separuh Al-Quran. Jadi balik lagi tadi ke penjelasan saya bahwa begini Pak Bu ya. Kita berdialog, semua surat ya, semua ayat itu punya fadilahnya masing-masing. Kalau kita jelaskan satu-satu sini panjang, tapi tadi Yasin sudah, Al-Ikhlas sudah. Semua ayat ini punya fadilah, punya keutamaan masing-masing, ya. Semuanya. Bukan hanya kulhu, bukan hanya Yasin, semua punya. Karena dia kalam Allah, ini kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana cara agar kita betul-betul bisa semakin dekat dengan Allah melalui ayat Al-Qur'an ini? Pilih mana sih yang gue banget kalau anak sekarang. Ayatnya ini gue banget. Iya enggak? Kalau dibaca ini tuh bergetar gitu. Kalau dibaca ini keras berasanya tuh dekat dengan Allah. Kalau memang kulhu membuat kita semakin dekat dengan Allah, baca aja kulhu, Pak. Tidak terlarang, ya. Kalau memang apalagi yang paling pendek, Al-Kautsar, 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita ngerasa surat ini gue banget dah, ayat ini gue banget dah, pokoknya kalau baca ini tuh nyaman, baca Pak.
Kalau baca ini kok merasa dekat dengan Allah, padahal malas kan? Padahal malas ya. Baca. Karena setiap hari misalnya, kalau saya dengan istri, kita dengan istri, apa sih yang pengen kita bangun supaya kita semakin bahagia, semakin dekat? Chemistry. Apa istri suka martabak, kita kasih martabak. Apa yang terjadi setelah kita kasih martabak? Feedbacknya lebih baik ke kita, ya kan? Sikap ke kita lebih baik, lebih harmoni, iya kan? Itu yang kita pengen. Sama Pak, kita kayaknya nih dekat dengan Allahnya pakai kulhun, ya kulhu, baca kulhu. Makanya amal tuh hadis tuh banyak Pak. Ada amalan tabarok, amalan yasin, amalan sholawat. Yang mana kalau kita mau mengamalkan seluruh hadis ini, gak ada satupun orang mampu. Gak ada satupun orang mampu mengamalkan fadilatul amal. Karena saking banyaknya. Kalau ada saking ya, satu orang pun di dunia ini nggak mungkin bisa mengamalkan seluruhnya secara konsisten tiap hari. Nggak ada. Saking banyaknya. Maksud Allah itu bukan dibaca semuanya. Subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Baca ini sama dengan nanti menjadi pemberat di arasnya Allah. Allah ayat kursi baca. Tidak mungkin Pak semua amal itu kita bisa baca, semua mungkin. Pilih beberapa yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin terbangun hubungan. Nah, hubungan chemistry, kalau tadi martabak dengan istri, Al-Quran adalah membangun chemistry dengan Allah. Ya, jadi bangun chemistry kita dengan Allah dengan ayat Al-Quran, dengan hadis, dengan zikir-zikir, dengan berbagai macam amaliyah. Itulah tujuan kita hidup. Yang seperti sudah sering sekali ulama-ulama sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia tidak lain agar terus berupaya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya banyak, boleh pakai Yasin, boleh pakai Al-Muluk, boleh pakai Qul huwallahu ahad, boleh pakai Inna a'tainakal kautsar. Paham Pak ya? Gitu ya. Mungkin ada lagi? Nggak apa-apa. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah ada hadis-hadis yang kuat terkait keutamaan membaca Yasin? Sementara selama saya ikut kajian atau betul memang belum ada hadis yang kuat gitu. Nah, ada salah satu yang mengatakan bahwa di setiap makhluk itu pasti ada jantung, dan jantungnya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Nah, saya hanya ingin tahu apakah ada hadis-hadis yang kuat itu terkait keutamaan membaca surah Yasin. Baik. Derajatnya ulama mengatakan sampai kepada Hasan. Nah, Hasan itu sudah termasuk kuat Bu ya. Jadi hadis itu ada mutawatir, jadi macam-macam derajat hadis. Tidak ada, mungkin kalau fadilatul amal hampir tidak ada yang mutawatir, hampir kebanyakan Hasan. Derajatnya Hasan atau Hasan li ghairi. Jadi sudah masuk kepada hadis yang bisa dipegang dan bisa diamalkan. Kalau di bawahnya ada dhaif malah, dhaif. Dhaif itu hadis lemah. Tapi untuk fadilatul amal tadi sudah saya sampaikan, boleh diamalkan. Tapi setahu saya untuk fadilatul amal membaca surat Yasin hanya sampai kepada derajat hasan, tidak sampai kepada derajat mutawatir, tidak sampai. Hasan, hadisnya itu hasan. Hadisnya itu jalurnya itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Sanadnya itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Sampai situ saja. Tidak sampai kepada mutawatir atau derajat-derajat yang lebih tinggi lagi gitu. Kena lagi pertanyaan? Tidak ada sampai sekuat itu, nggak ada gitu. Nggak ada. Pak Ibul. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yasin ya. Mengenai sholat korban atau
ganti kan. Jadi kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang agar bisa melaksanakan sholat qadha Jamak qashar ya. qasar ya. Mm-mm. Saya tanyakan itu berapa lama seseorang itu bisa menjamak sholat. Jadi misalnya kayak saya, misalnya saya dari Kosovo ke daerah Maluku itu kan otomatis sudah bisa memenuhi syarat untuk menjamak sholat. Iya. Nah, misalnya saya di sana 1 bulan, nah berapa hari saya boleh menjamak sholat? Oke, ya. Terus bila anggapan misal oke, boleh jamak tadi 10 hari misalnya gitu. Nah, terus di hari 11 berarti kan kita sholat seperti biasanya kan. Nah, di hari-hari selanjutnya terus kita menjamak sholat itu ini gimana ya? Jadi begini, baik. Pertama, hukum jamak qashar ini penting. Diingat penting. Pertama, hukum jamak qashar itu menjadi boleh, ya. Awalnya kan tidak boleh, karena ini adalah apa yang disebut dengan keringanan untuk umat Islam. Boleh menjamak qashar menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu kalau kita sudah berada pada perjalanan lebih daripada 92 km. Ya. Jadi misalnya kita ini musafir dalam perjalanan jauh lebih daripada 92 km menurut Wahbah Az-Zuhaili, maka boleh menjamak. Meskipun kita di Jakarta mau ke Bandung, boleh menjamak. Gitu ya. Nah, dalam keadaan musafir ke Gosowong tadi 3 hari. Musafir itu hanya 3 hari. Selebihnya kita tetap sholat seperti biasa, kecuali menemui kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang membuat kita berjalan jauh sehingga jaraknya melebihi berapa? 92 km. Gitu Pak ya. Jadi kalau belum 92 km belum boleh. Atau yang kedua, di dalam kondisi yang sangat-sangat genting sekali sehingga kita nggak bisa melaksanakan sholat sesuai waktu. Contoh, dokter bedah misal mau mengoperasi pasien, dan secara estimasi waktu operasi itu bisa 3 jam, kita katakanlah 3 jam, bahkan lebih, katakan misalnya kita taruhlah panjang misal 5 jam. Dokter bedah mau mengoperasi pasien, waktunya adalah 5 jam. Nah, jam mulai operasi ternyata jam setengah 3. Si dokter baru kasih tahu, dok, ini ada pasien mau operasi. Nah, setengah 3 katakanlah asar jam 3, berarti sisa zuhur berapa? Setengah jam lagi. Rentang operasi berapa? 5 jam. Otomatis dokter ini masuk ke dalam keadaan genting, maka dia boleh menjamak. Didahulukanlah tuh asar di waktu zuhur kalau dalam keadaan seperti itu. Gak mungkin dong lagi dibedah terus tinggal, gak mungkin kan begitu ya. Jadi dalam keadaan pertama, dalam keadaan musafir lebih daripada 92 km boleh. Yang kedua, di dalam keadaan genting yang memaksa kita tidak bisa melaksanakan sholat. Start operasi jam setengah 3, durasi operasi 5 jam, maka boleh kita menjamak takdim asar di waktu zuhur. Niatnya sholli fardhu zuhri arba'a rakaatin majmu'an mal asri jam'a taqdimi misal kiblati ada lillahi ta'ala. Begitu, 2 kali salatnya. Gitu Pak ya. Berarti 3 hari. 3 hari kalau musafir 3 hari. Lebih dari 3 hari udah nggak bisa lagi. Saya masih jadi untuk praktiknya sendiri dilakukan ketika kita akan melakukan perjalanan, anggaplah Jakarta Bandung sudah memenuhi syarat. Ya sudah. Kita berangkat bisa di waktu zuhur. Nah, menjalani itu di Jakarta atau di Bandung. Bagus. Tergantung 2 kondisi tadi. Yang pertama, kalau kita memang tahu genting misalnya ya, kita buru-buru banget nih, nggak bisa berhenti ke rest area, lebih baik jamak takdim. Misalnya harus rapat jam sekian, dihitung nih durasi perjalanan misalnya 3 jam, nggak keburu sholat yang kedua, boleh jamak takdim. Nah, atau yang kedua setelah lewat 92 kilo boleh jamak
takhir. Baik lagi tergantung kondisinya Pak ya. Jadi kita boleh. Jadi karena memang syariat jama' ini adalah syariat untuk meringankan umatnya Nabi Muhammad ketika dalam keadaan-keadaan tertentu gitu. Jadi kalau misalnya Jakarta Bandung, kalau baru keluar tol secara jarak belum sampai dong. Nah, sudah sampai Bandung baru boleh jama' gitu. Tapi kalau memang kita sudah tahu nih kita genting banget ya harus buru-buru nih, nggak bisa sholat di jalan nih, boleh di jama' takdim di awal. Begitu ya Pak ya. Jadi ini jangan dibikin rencana meringankan ibadah, bukan. Tapi ini dalam kondisi kita yang sedang kesulitan untuk mengatur jam, gitu ya. Jangan direncana, oh enak ya, lagi musafir bisa lah jamak-jamak ini. Bukan begitu ya, bukan begitu. Memang sebenarnya ya boleh-boleh saja, cuma secara fikih itu nggak baik.